semua, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel Perjuangan Siente Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Sebelumnya, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel Perjuangan Siente Official, jangan lupa yuk untuk ditekan tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya ada upload video terbaru yang pastinya akan selalu membahas masalah seputar gangguan kecemasan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu hal yang paling sering banget dikeluhkan oleh para penderita gangguan kecemasan. Di sini saya hanya ingin sedikit berbagi motivasi serta sedikit kisah dari pengalaman pribadi saya dalam menghadapi gangguan kecemasan yang saya miliki. Kalau bisa saya katakan, hampir semua dari kita ini pastinya takut banget akan yang namanya kematian. Bahkan tak jarang banyak banget penderita termasuk saya dulunya selalu menghindari pembicaraan ini. Kenapa? Karena kita memiliki rasa takut yang luar biasa dalam membahas tentang masalah kematian. Sering banget orang yang bertanya kepada saya, kemudian mereka mengungkapkan keluhan serta kecemasannya terhadap kematian. Lebih tepatnya adalah tanda-tanda kematian. Banyak di antara kita sebenarnya sudah terjebak di dalam bayangan serta pengertian yang negatif ya tentang tanda-tanda kematian tersebut. Banyak bisa kita temui di Google atau juga di situs-situs lain ya, di majalah ataupun di buku-buku. Begitu banyak artikel-artikel yang menuliskan tentang tanda-tanda kematian. Seperti tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal gitu ya, 40 hari sebelum meninggal, dan bahkan 7 hari sebelum kematian ya. Dan hal itu membuat kita terperangkap di dalam suatu keadaan ya. Tapi jika boleh saya beri sedikit pengertian kepada teman-teman, mungkin banyak banget ya yang telah mengunjungi artikel tersebut gitu. Namun kenapa hanya kita nih yang terperangkap dan terus-menerus seperti diselimuti rasa takut yang berlebihan tentang tanda-tanda kematian. Bahkan sampai-sampai kita itu terus-menerus memikirkannya sehingga membuat akal sehat kita menjadi terganggu. Mungkin orang lain yang membaca artikel tersebut menganggap ya udahlah gitu ya, hanya sebuah artikel gitu kan. Dan hal itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya sebenarnya. Jadi masa bodoh aja sama hal itu dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa tanpa berlarut-larut atau terbayang-bayang akan hal itu. Berbeda dengan kita nih yang notabene memang memiliki pemikiran yang super sensitif ya dan gampang banget baper gitu. Kita ini terlalu dalam banget dalam memikirkan sesuatu hal sehingga hal inilah yang akhirnya membuat kita itu menjadi paranoid gitu ya. Kita nggak mampu untuk menyaring dengan baik semua hal itu gitu. Sehingga kita tidak mampu untuk mencari tahu dulu tentang kebenarannya. Teman-teman, yang harus kita tahu dan yang harus kita pahami bahwa rezeki, jodoh, dan maut itu adalah menjadi rahasianya Allah ya. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang akan tahu kapan kematian itu akan datang kepadanya. Mati itu tidak akan memberikan sebuah tanda-tanda yang begitu spesifik gitu. Logikanya, jika kita mau berpikir secara jernih dan positif gitu ya, jika kematian itu memberikan sebuah tanda-tanda ke semua orang, maka akan dapat dipastikan neraka itu akan sepi. Bener nggak? Kenapa? Karena nggak akan ada lagi orang yang mati ketika mereka sedang melakukan kemaksiatan. Jika mereka diberikan sebuah tanda-tanda tentang kematian. Bener nggak? Kalau benar, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Pasti akan tahu semuanya. Nah, disinilah dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang positif untuk kita mampu menyaring yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus cari tahu dulu tentang kebenarannya. Kemudian ada lagi nih
yang merasa takut karena mendengar suara burung, kucing, ayam berkokok, dan lain-lain. Jika kita kembali berpikir secara logika, secara positif, emang apa yang salah dengan hal itu? Itu kan mereka adalah makhluk hidup juga, dan mereka juga saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jika setiap burung berkicau, kemudian kucing ataupun ayam berkokok, apakah itu bisa menjadi jaminan bahwa itu menjadi sebuah tanda-tanda tentang kematian? Hati-hati teman-teman. Jika kita terlalu mempercayai hal itu, jatuhnya bisa lebih ke syirik. Kita jadinya mendahului Allah. Dan jika kita mendahului Allah, artinya kita ini lebih hebat dong daripada Allah, gitu kan? Yang kita tahu sama-sama, tidak ada di dalam kitab manapun ataupun di Al-Quran ya, yang mengatakan bahwa kematian itu akan memberikan tanda-tanda. Lalu kenapa kita masih meyakini hal tersebut gitu? Bahkan ada beberapa penderita gangguan kecemasan juga sampai-sampai pernah merasa takut yang luar biasa ketika dia merasakan langit-langit di mulutnya itu tidak terasa geli gitu. Dan dia menjadi takut karena hal ini menjadi tanda-tanda kematian yang pernah ia baca. Nah, ini kalau saya bilang kurang kerjaan. Kenapa? Untuk apa coba kita iseng meraba-raba langit-langit mulut gitu ya. Kemudian ada juga tuh yang ngeluh setiap sore, ngerasain nyeri di bagian pusatnya gitu ya. Dan takut juga ini menjadi salah satu tanda-tanda kematian. Karena ini ada juga di artikel tersebut gitu. Teman-teman, kenapa bisa terjadi seperti itu? Semua ini karena sugesti yang buruk yang menyebabkan kita menjadi merasakan itu semua. Kita sugestikan ke pikiran alam bawah sadar bahwa setiap sore jika di daerah pusar sakit itu adalah menjadi tanda-tanda kematian. Ya udah, akhirnya kejadian. Karena pikiran kita ini menjadi pikiran yang lebih sensitif. Ketika kita menderita gangguan kecemasan itu pikiran kita ini pikirannya lebih sensitif gitu. Apa yang kita pikirkan terjadi, apa yang kita keluhkan itu bisa terjadi gitu. Tapi coba ayo sama-sama kita belajar untuk cuek dan belajar untuk tidak kepo sama semua sensasi. Belajar untuk berhenti merasa rasa setiap sensasi yang datang. Insya Allah semua akan hilang dengan sendirinya. Yang harus kita yakini saat ini adalah kita nggak boleh terus-menerus terpuruk di dalam situasi ini. Ini yang harus teman-teman ingat. Karena hanya akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Mari stop untuk meyakini tentang tanda-tanda kematian yang pernah kita baca. Jangan percaya. Untuk apa kita percaya kepada sesuatu yang dibuat juga oleh manusia? Sedangkan yang membuat artikel itu kan juga manusia. Harusnya kita ini lebih yakin dan lebih berpasrah kepada Allah. Karena hanya Dia yang tahu tentang rahasia itu. Ingat bahwa mati itu tidak harus sakit. Dan sakit juga tidak harus berujung kepada kematian. Sudah seharusnya kita sama-sama belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang dan lebih positif. Karena hidup itu hanya sekali. Dan manfaatkan waktu yang ada. Mati itu pasti. Ya, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan menjumpai kematian itu. Akan tetapi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah dengan benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Percayalah sama saya, jika kalian mulai bisa mengabaikan pemahaman tentang tanda-tanda kematian dan berhenti mencari tahu tentang tanda-tanda kematian, insya Allah kalian akan lebih tenang hidupnya dan lebih bisa menikmati hidup. Ya, hindari hal-hal yang dapat merugikan diri kita dan yang dapat membuat kita terus-menerus tenggelam dalam lingkaran setan ini. Mari pertebal keimanan, perbanyak bersedekah, dan berbuat kebaikan kepada semua orang. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi saran saya, jangan pernah takut. Mungkin apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan kita bisa jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya, dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya dan di share ke teman-teman yang lain.
Mungkin sekian video dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, Vicky out.